Tahukah Anda, ada seorang pemuda yang rela dibunuh agar manusia mengenal Allah. Kisah ini adalah kisah yang diceritakan langsung oleh Rasulullah SAW. Dahulu, ada seorang raja yang sangat dolim. Ia mempunyai seorang tukang sihir. Nah, ketika tukang sihir itu sudah tua, ia berkata kepada raja, "Wahai raja, sesungguhnya aku telah tua, maka kirimkanlah seorang anak muda agar aku ajari ia ilmu sihir." Lalu raja itu pun mengirim seorang pemuda untuk belajar sihir. Namun dalam perjalanan menuju tempat tukang sihir, pemuda itu melewati seorang rahib atau pendeta, seorang ahli ibadah. Ia duduk mendengarkan perkataannya, dan ia pun kagum kepada rahib tersebut. Setiap kali datang terlambat kepada tukang sihir, pemuda itu dipukul. Karena pemuda itu sering mendengarkan perkataan-perkataan si rahib sehingga telat untuk mendatangi tukang sihir tersebut. Maka rahib pun berkata kepadanya, "Jika engkau takut kepada tukang sihir tersebut, katakan, keluargaku menahanku. Dan jika engkau takut kepada keluargamu, katakan bahwasanya tukang sihir menahanku lebih lama." Pada suatu hari, pemuda itu melihat seekor binatang yang sangat besar yang menghalangi jalan-jalan manusia. Maka ia berkata, "Hari ini aku akan mengetahui apakah tukang sihir lebih utama atau si rahib yang lebih utama." Lalu ia pun mengambil sebuah batu dan berdoa. Ia katakan, "Ya Allah, jika urusan rahib lebih engkau cintai daripada urusan tukang sihir, maka bunuhlah binatang ini." Kemudian ia melemparkan batu tersebut. Dan anehnya, binatang tersebut mati seketika, dan manusia pun dapat lewat kembali. Lalu pemuda itu pun mendatangi sang rahib dan menceritakan kejadian tersebut. Lalu rahib pun berkata, "Wahai anakku, hari ini engkau lebih utama daripadaku, dan sungguh engkau akan diuji. Jika engkau diuji, maka jangan tunjukkan tentang diriku." Setelah itu, pemuda tersebut dapat menyembuhkan orang buta sejak lahir, penyakit belang, dan berbagai penyakit lainnya dengan izin Allah. Dan kabar itu terdengar oleh seorang pembesar kerajaan yang buta. Ia datang membawa hadiah yang sangat banyak, lalu berkata, "Semua ini untukmu, jika engkau dapat menyembuhkanku." Lalu pemuda itu pun berkata, "Sesungguhnya aku tidak bisa menyembuhkan siapapun, hanya Allah lah yang bisa menyembuhkan. Jika engkau beriman kepada Allah, aku akan berdoa kepada Allah agar Dia menyembuhkanmu." Maka orang itu pun beriman seketika kepada Allah, dan Allah pun menyembuhkannya. Ketika ia kembali kepada raja, raja berkata, "Siapa yang mengembalikan penglihatanmu?" Ia menjawab, "Robku." Raja berkata, "Apakah engkau mempunyai Rob, Tuhan selain aku?" Lalu ia menjawab, "Robku dan Robmu adalah Allah." Maka raja pun seketika menyiksa petinggi tersebut, hingga ia menunjukkan kepada pemuda tersebut bahwasanya saya telah masuk ke agama Islam lewat petunjuk atau hidayah dari pemuda tersebut. Maka pemuda itu pun didatangkan kepada raja. Dan raja pun berkata, "Wahai anak muda, telah sampai dari sihirmu bahwa engkau dapat menyembuhkan orang buta dan penyakit belang." Pemuda itu pun berkata, "Sesungguhnya aku tidak menyembuhkan siapapun, hanya Allah lah yang menyembuhkan." Maka
pemuda itu pun disiksa, hingga ia menunjukkan tempat si rahib. Rahib itu pun didatangkan. Kemudian dikatakan kepadanya, "Kembalilah dari agamamu." Namun rahib itu menolak. Maka didatangkanlah sebuah gergaji, lalu diletakkan di tengah kepalanya, hingga tubuhnya terbelah menjadi dua. Kemudian pembesar kerajaan tadi pun didatangkan. Lalu ia juga diperintahkan meninggalkan agamanya. Namun petinggi tersebut menolak. Maka ia pun dibelah sebagaimana rahib tadi. Kemudian giliran pemuda itu dibawa ke atas gunung. Raja berkata kepada pemuda tersebut, "Ternyata jika ia kembali dari agamanya, maka lepaskanlah. Namun jika tidak, lemparkanlah ia dari gunung-gunung ketika berada di atas gunung." Lalu pemuda itu pun berdoa, "Ya Allah, cukupkanlah aku dari mereka dengan cara yang Engkau hendaki." Maka gunung itu pun berguncang. Para tentara pun jatuh, sedangkan pemuda itu selamat. Ia pun kembali berjalan menuju raja. Raja pun berkata, "Apa yang dilakukan teman-temanmu?" Pemuda itu menjawab, "Allah telah mencukupkanku dari mereka." Kemudian raja memerintahkan tentaranya membawa pemuda itu ke tengah laut dan berkata, "Jika ia kembali dari agamanya, maka lepaskanlah. Jika tidak, maka lemparkanlah ia." Ketika berada di tengah laut, pemuda itu kembali berdoa, "Ya Allah, cukupilah aku dari mereka dengan cara yang Engkau kehendaki." Maka kapal itu pun seketika terbalik dan mereka semua tenggelam, sedangkan pemuda itu kembali selamat. Ia kembali datang kepada raja lalu berkata, "Sesungguhnya engkau tidak akan dapat membunuhku, wahai raja, hingga engkau melakukan apa yang aku perintahkan." Raja pun bertanya, "Apa itu?" Pemuda itu berkata, "Kumpulkanlah manusia di satu tempat. Kemudian saliblah aku di atas batang kayu. Lalu ambillah satu anak panah dari tempat panahku. Kemudian katakan, 'Dengan nama Allah, Rob pemuda ini.' Setelah itu panahlah aku." Lalu seketika raja pun mengumpulkan manusia-manusia. Lalu pemuda itu diikat di atas batang kayu. Raja mengambil anak panah yang diberikan oleh pemuda tersebut, lalu berkata, "Dengan nama Allah, Rob pemuda ini." Kemudian ia melepaskan anak panah tersebut. Seketika anak panah itu pun mengenai pelipis pemuda itu. Lalu ia meletakkan tangannya pada pelipisnya dan meninggal dunia. Maka manusia yang ada di sana berkata, "Kami beriman kepada Rob pemuda ini." Seketika raja pun sangat marah karena merasa dipermainkan oleh pemuda tersebut. Lalu sang raja memerintahkan membuat parit-parit besar. Api dinyalakan di dalamnya dan dikatakan, "Siapa yang tidak kembali dari agamanya, maka lemparkanlah ia ke dalam api." Maka orang-orang pun dilemparkan ke dalam api, hingga datang seorang wanita yang membawa bayinya. Lalu wanita tersebut ketakutan karena dia memiliki seorang bayi. Dan ketika rasa takut itu menyelimuti sang ibu, sang bayi pun berkata, "Wahai ibu, bersabarlah, karena sesungguhnya engkau berada di atas kebenaran." Inilah kisah pemuda beriman yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Sebuah kisah tentang kesabaran, keimanan, dan keteguhan di atas kebenaran. Wallahu a'lam.